Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Afif Labajo dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada pembahasan kali ini kita akan sedikit mengidentifikasi atau mereview Al-Quran. Apakah Al-Quran yang kita pegang saat ini termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia atau bahkan malah Madinah atau Turki dan lain sebagainya. Terus kita akan mengidentifikasi bahwa apakah Al-Quran ini yang ada pada kita ini menggunakan cetakan Bir-Rosyam Usmani atau Qiyasi atau yang kita kenal dengan Rosyam Imla'i. Nah, untuk lebih mengertinya, marilah kita langsung saja kepada pembahasan. Identifikasi apakah Al-Quran yang kita pegang saat ini menggunakan Bir-Rosyam Usmani atau Bir-Rosyam Imla'i atau Qiyasi tadi. Nah, untuk membuktikannya perlu kita ketahui bahwa pada ayat pertama Alif Lam Mim, apabila dia dengan Rosyam Usmani maka dia menggunakan tanda tasdid pada mimnya. Nah, tapi apabila dia tidak menggunakan tasdid berarti dia masuk ke dalam Rosyam Imla'i. Selanjutnya yang harus kita identifikasi adalah pada ayat kedua, dzalikal kitabula. Nah, fokus kepada Alkitab, pada kalimat Alkitabu, apabila dia menggunakan alif pada huruf setelah ta, maka dia Bir-Rosyam Imla'i. Nah, yang tertera adalah dia menggunakan alif berdiri atau alif berdiri. Nah, maka perlu kita ketahui itu adalah Bir-Rosyam Usmani. Terus pada ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, pada kata as-sholata, apabila dia menggunakan alif setelah huruf lam, maka itu Bir-Rosyam Imla'i atau Qiyasi tadi. Nah, yang tertera pada kata as-sholata tersebut adalah alif berdiri, maka bisa kita simpulkan bahwa ini menggunakan Rosyam Usmani. Nah, untuk mengidentifikasi apakah Al-Quran tersebut termasuk cetakan Madinah atau termasuk dalam mushaf standar Indonesia. Nah, kita perlu melihat kepada dua surat tersebut, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, apabila dia Madinah, maka surat Al-Falaq ini tertera adalah Makkiyah kedua-duanya, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Tetapi apabila yang tertera adalah Madaniyah, maka Madaniyah kedua-duanya, maka itu termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia. Nah, sekarang kita identifikasi bahwa suratul Falaq itu Madaniyah, sedangkan surat An-Nas itu juga Madaniyah. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa ini termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apabila ini termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia atau Madinah, maka kita perlu mengidentifikasi manzil atau letak manzil dalam Al-Quran tersebut. Nah, dalam mushaf standar Indonesia itu letak manzil ada 7. Nah, misalnya pada salah satu contohnya yaitu pada surat Al-Maidah atau manzil 2. Karena kalau dia manzil 1 berarti dari surat Al-Fatihah sampai An-Nisa. Terus manzil 2 yaitu terletak pada surat Al-Maidah sampai At-Taubah dan seterusnya. Nah,
kita tidak perlu untuk mengidentifikasi semua manzil yang terletak dalam Al-Quran, tapi kita perlu melihat salah satu saja. Misalnya manzil 2, yaitu Al-Maidah dan At-Taubah. Nah, pada video kali ini kita bisa melihat bahwa ini pada surat Al-Maidah itu di sampingnya tertulis manzil 2. Nah, letak manzil pada mushaf standar Indonesia itu ada 7. Selanjutnya yang akan kita identifikasi bahwa apakah Al-Quran tersebut termasuk mushaf standar Madinah atau mushaf standar Indonesia, yaitu pada juznya. Nah, pada Al-Quran mushaf standar Indonesia itu terbagi menjadi 30 juz, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Begitupun mushaf standar Madinah. Akan tetapi yang membedakannya adalah letak ayat di awal juznya. Nah, apabila dia mushaf standar Indonesia, yang akan kita buktikan misalnya pada surat Al-Maidah tersebut, pada awal juz 7 tersebut, apabila dia menggunakan mushaf standar Madinah, maka pada surat Al-Maidah atau pada awal juz 7 tersebut harusnya dia ayat 82, yaitu la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda ila akhirih. Nah, akan tetapi apabila yang menjadi ayat di awal juz tersebut wa idza sami'u ma unzila ilar rasul ayat 83, maka ini termasuk dalam mushaf standar Indonesia. Selanjutnya yaitu ada yang namanya hizib. Nah, dalam mushaf standar Indonesia itu sekitar ada 60 hizib dan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama al-hizib, terus yang kedua ada rubul hizib, yang ketiga ada nisful hizib, yang keempat ada arbaul hizib. Nah, terus dalam simbolis dalam mushaf standar Indonesia itu berbentuk persegi dengan lingkaran dan titik hitam. Itu terletak di samping seperti yang kita lihat pada contoh berikut ini pada ayat 44. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah makro atau ruku, atau yang kita sering itu adalah ain berdiri yang terletak di samping halaman. Nah, dalam mushaf standar Indonesia itu kiranya ada 557 makro. Nah, pembagian makro tersebut itu didasarkan pada kesatuan tematis atau kelompok ayat. Terus jumlah ayat dalam setiap makro itu berbeda. Nah, di sini kita identifikasi bahwa pada mushaf standar Indonesia itu awal makro atau makro pertama di dalam Al-Quran itu terletak pada surat Al-Baqarah ayat 7. Nah, itu termasuk makro pertama. Ini bisa kita identifikasi. Ini termasuk ciri atau salah satu kategori dikatakan bahwa ini mushaf standar Indonesia.